luar biasa karena malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi pada guru-guru saya, karena para orang tua dan pemerhati ini adalah guru-guru saya, sehingga sebenarnya ini sharing saja nanti untuk demi layanan dan mungkin kesesuaian dari apa yang tentu harus kita berikan kepada anak-anak. Yang kedua, saya ucapkan mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu semuanya, para orang tua, anak-anak yang tentu sudah rindu bagi yang Jogja, Jawa Tengah, karena kita lama tidak kopi darat gitu ya. Insya Allah lab kita terbuka kembali, monggo kita siap menerima anak-anak dan para orang tua untuk sharing-sharing kembali ke lab gitu ya. Monggo Bu Bapak Ibu yang ada di wilayah Jogja dan Jawa Tengah, atau mungkin nanti mau kumpul di Jogja, monggo. Tetapi kalau memang Sabtu malam Minggu begini macetnya Masya Allah gitu ya. Jadi keluar Jogja, apalagi kami Jalan Wonosari itu penuh dengan teman-teman yang dari luar kota. Baik, mempersingkat waktu menghantarkan diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kebetulan diberi tema, saya mudah-mudahan ini sebentar, apakah sudah maaf, apakah sudah bisa terbaca oleh Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah terbaca Bu Mega slide-nya? Sudah ada Ibu. Oke, baik. Ya, malam ini kita akan mengenal pembelajaran inklusif bagi penyandang tunanetra gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pasti kita orang tua untuk tahap bertahap dari tahap ketika bicara awal penerimaan ini sudah berlalu gitu ya, mungkin para orang tua, tetapi ketika kita sudah mau proses memilih sekolah gitu ya, ketika mendampingi pasti ini semua orang tua kira-kira nih gimana nih memilih sekolah gitu ya, apa yang perlu kita siapkan. Nah, mari bersama-sama ke kesempatan ini dengan waktu yang cukup lumayan 1,5 jam ini, dan saya hanya mengantarkan beberapa slide saja mengenal terkait dengan pembelajaran inklusif anak dengan hambatan penglihatan, di mana kondisi hambatan penglihatan ini rentangnya cukup luas, dari mulai yang total blind sampai juga dengan anak-anak yang low vision, dan low vision pun itu juga tingkatan dan levelnya berbeda-beda karena different ability, perbedaan kemampuan dan juga kondisi masing-masing ini yang perlu kita perhatikan. Ya, tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu, saya Sukina, cukup singkat ya, gampang dihafal gitu. Kalau Bapak Ibu setiap hari Minggu atau Sabtu ada acara pernikahan, mudah-mudahan ingat nama saya gitu ya. Atau ada keluarga yang baru, biasanya mengucapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkenalan singkat, saya kebetulan dosen di pendidikan luar biasa dan memang senang untuk bersama-sama orang tua untuk terus belajar bagaimana mendampingi anak-anak yang terbaik gitu, Nje. Baik Ibu dan Bapak, kalau kita bicara tentang model layanan pendidikan, memang berawal dari Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan pengantar sedikit sejarah ya, munculnya dulu terkait dengan temuan ya. Kalau saya membaca di penelitian salah satu profesor yang ada di jurusan kami, kebetulan beliau historical tentang layanan pendidikan, bahwa dimulai dari ditemukannya waktu zaman Belanda di Bandung itu ada kelompok yang pertama ditemukan itu adalah anak dengan hambatan penglihatan ya. Dengan anak ternyata hasil dari pengamatan Belanda waktu itu ya di Bandung itu kok ini tidak pas kalau belajar dengan anak-anak yang lain gitu ya. Ini harus dikelompokkan sendiri gitu. Maka anak-anak yang dengan hambatan penglihatan tadi dikelompokkan sendiri. Nah, kemudian anak dikelompokkan dengan kelas sendiri begitu ya. Kemudian dalam perjalanan waktu, loh kok ditemukan lagi nih dengan anak hambatan pendengaran gitu. Nah, lalu anak-anak dengan hambatan pendengaran dikelompokkan sendiri gitu. Mananya ya.
kebutuhannya juga berbeda gitu ya. Kemudian berikutnya anak dengan hambatan intelektual dan seterusnya sampai pada anak-anak dengan hambatan fisik, emosional dan juga sekarang kemudian ada terkait dengan perkembangan-perkembangan yang lain, yang anak autism, global delay, anak dengan cerdas istimewa, bakat istimewa. Ternyata Bapak Ibu, pengelompokan tadi agak mempersulit waktu itu sejarahnya. Akhirnya dikelompokkan menjadi SLBA, ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, itu historicalnya. Jadi kenapa kemudian muncul ada SLBA, SLBB, SLBC, SLBD, dan seterusnya. Nah, ternyata dari pengelompokan tadi ya, ini yang dan istilahnya eksklusif kan gitu ya, jadi disendirikan. Lalu muncul segregasi dalam satu ini gitu, akhirnya muncullah ada sekolah reguler, ada sekolah luar biasa ya. Jadi waktu itu yang tidak ada dapat layanan nih yang awalnya gitu ya. Kemudian masuk di tahap kedua, kedua tadi yang integrasi segregasi. Yang berikutnya ternyata anak-anak ini juga butuh berintegrasi bersama, bergaul dengan teman-teman sebayanya. Ya, kemudian muncul dengan adanya model layanan integrasi, di mana layanan integrasi yang ini anak-anak bersama di dalamnya gitu. Tetapi anak-anak di dikondisikan ya anak-anak yang harus menyesuaikan dengan sistem gitu. Jadi ya kurikulumnya, ya bentuk layanannya, pokoknya mampunya ya demikian gitu ya, harus menyesuaikan dengan anak-anak di kondisi yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, ternyata evaluasi terus begitu ya layanan ini. Lalu muncul bagaimana seharusnya anak-anak ini dipenuhi sesuai dengan kebutuhan gitu. Akhirnya anak-anak yang ada di dalam kelas itu dilakukan asesmen lalu disesuaikan dengan kebutuhan, maka muncul terkait dengan inclusive education ya yang terakhir. Jadi sistem yang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Artinya sistem itu mulai dari perencanaan pembelajarannya ya, kebutuhan sarana prasarananya, SDM-nya. Nah, ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak yang ada di dalam kelas. Kalau di dalam kelas ada anak dengan hambatan penglihatan, maka seharusnya itu kebutuhan itu terpenuhi. Hanya perkembangan kita, Bapak Ibu, memang tahapan-tahapan ini tentu kita perlu maklumi karena dengan adanya regulasi kebijakan bahwa semua sekolah harus inklusif, semua sekolah harus menerima, tentu tidak bisa dengan cepat begitu ya terlayani dengan harapan kita semuanya karena kita tahu SDM kita yang sudah berjalan di sekolah-sekolah sebelumnya belum ada ini Bapak Ibu ya, yang perlu kita maklumi di sini ini Bapak Ibu. Jadi regulasi sudah berjalan tetapi sistem memang belum di plan dulu gitu. Nah, berbeda dengan sekolah-sekolah swasta mungkin ya, kelas swasta karena memang merancang untuk menjadi inclusive school gitu ya, maka plan-nya itu sudah disiapkan baik itu SDM-nya, sarana prasarananya gitu ya, atau sekolah-sekolah model, misalnya sekolah pilot project pemerintah baik itu yang di daerah, kabupaten kota maupun juga tingkat nasional. Nah, ini terkecuali. Tetapi untuk sekolah secara umum, nah kita menuntut seperti apa yang kita harapkan, tentu ini berproses. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih hari ini luar biasa sudah bergabung para pejuang, para pemerhati, dan mungkin juga di antara yang hadir ini ada juga mungkin kemarin saya ada yang jawil dari akademisi juga. Insya Allah nanti kesempatan kalau beliau sudah hadir gabung mungkin juga memberikan tambahan penguatan. Nah, antar daerah pun berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi antara daerah mungkin Jawa Tengah dengan DIY, di DIY sendiri kalau di Jogja ini antar kota provinsi, antar kota kabupaten itu pun berbeda karena
tergantung kesiapan support system yang ada, gitu ya. Misalnya contoh, kalau di Kota Jogja sudah ada unit layanan disabilitas, sudah mempersiapkan kekuatan di dalam kompetensi guru-gurunya, walaupun tetap berproses. Nah, apalagi rentang layanan ini kan, mohon maaf, di kita itu kan guru-gurunya mulai tahun berapa sampai sekarang itu mungkin belum semuanya itu menerima tentang apa sih sebenarnya konsep pendidikan inklusif. Nah, ini pengantar dari saya, Bapak Ibu, untuk tadi historical pendidikan selama ini. Baik. Nah, lalu apa sebenarnya terkait dengan inklusif, ya, inklusi. Nah, inklusi ini merujuk pada praktek, yaitu menyertakan, melibatkan dan menghargai terkait dengan keberagaman berbagai aspek kehidupan. Karena di kita pun di masyarakat itu tidak ada masyarakat yang khusus untuk yang maaf ya, yang anak dengan secara normatif, oh ini yang ekonomi tinggi saja, ini yang ekonomi kan natural saja. Harapannya dengan implementasi inclusive education, pendidikan inklusif ini menjadi miniatur masyarakat. Ya, jadi sekolah itu menjadi miniatur masyarakat. Istilah inklusi diterapkan juga dalam berbagai aspek terkait dengan tidak hanya dalam aspek pendidikan ya Bapak Ibu, tetapi konteks sosial ya, pendidikan, kerja dan juga masyarakat pada umumnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan istilah-istilah yang ada sekarang ini, digital inklusif misalnya ya. Nah, makna di dalam pendidikan inklusif ini kan bagaimana lingkungan belajar ini mempromosikan. Nah, ini terkait dengan pengembangan diri, baik itu aspek akademis, ya, kemudian profesional, dan semua peserta didik tanpa memandang ya ras, suku, ya, kemudian warna kulit, jenis kelamin, kondisi disabilitas, gaya belajar, dan juga kemampuan terkait dengan aspek-aspek yang lain, misalnya terkait dengan bahasa, aspek yang lain. Nah, sering menjadi perenungan kita bersama karena dengan munculnya kebijakan terkait dengan pendidikan inklusif, muncul pertanyaan, mengapa toh kita itu perlu tadi mengimplementasikan terkait dengan pendidikan inklusif ya. Ya, kita tahu bahwa secara regulasi sudah ada secara nasional maupun internasional. Bahkan di beberapa daerah regulasi pendidikan inklusif ini memang sudah mulai menggaung sampai ke tingkat daerah. Nah, hanya kembali apakah di masing-masing wilayah ya termasuk di lingkungan sekolah itu sendiri apakah sudah mengerti ya, apakah mengerti atau belum gitu ya, memahami atau belum, jangan-jangan sekedar maaf nih, yang penting kami implementasi tetapi kesiapannya belum gitu ya. Jadi levelnya bermacam-macam. Kemudian bagaimana terkait dengan konteks pendidikan inklusif, apakah tahapannya sudah memulai, apakah sudah melakukan, atau bahkan mungkin sudah ada yang sampai pada bagaimana keterlaksanaan itu sampai dilaporkan dan ada evaluasi terus-menerus secara periodik gitu ya. Karena mungkin ada yang mengatakan bahwa mau memulai itu sulit kok gitu ya, tapi dia mengatakan mudah gitu ya. Kemudian juga di dalam melaksanakan ini mudah atau sulit, sudah atau belum gitu ya. Kalaupun yang sudah melakukan, apakah sudah ada evaluasi secara periodik gitu ya, apakah memang pihak sekolah, lembaga gitu ya, yayasan mungkin kalau swasta, apakah sudah melakukan terkait dengan pelaporan atau evaluasi, karena harus dilakukan secara periodik. Kemudian juga apakah ketika sudah praktek, bagaimana ini kaitannya dengan tadi yang saya singgung, SDM-nya ya, guru-gurunya bagaimana, sudah semua welcoming school belum, sudah menerima belum gitu ya. Lalu berkait dengan kompetensinya bagaimana gitu ya. Kemudian kesiapan terkait dengan penerimaan dengan keberagaman ya Bapak Ibu, karena pendidikan inklusif tadi yang saya sampaikan bahwa pendidikan inklusif itu tidak terbatas tentang disabilitas saja, tetapi menerima keberagaman dengan all children. Salah satunya adalah berkait dengan
spesifik, yaitu anak-anak dengan berkebutuhan khusus, yaitu dalam hal ini salah satu dari disabilitas adalah anak-anak dengan hambatan penglihatan. Nah, ketika guru belum paham, bisa saja, aduh maaf, karena saya belum mendapatkan pengetahuan tentang itu. Bisa saja Bapak Ibu. Mungkin pengalaman dari Bapak Ibu nanti kita diskusikan bersama, bagaimana ketika Bapak Ibu punya pengalaman itu. Atau ada juga yang sekolah, kami sebenarnya menerima, tetapi kami itu belum punya kompetensi gitu ya. Kalaupun berkenan, kami akan mencoba. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Atau ada juga sekolah yang memang support sistemnya sudah oke, bahkan di dalamnya tersedia psikolog, tersedia tenaga pendidikan khusus, ada tenaga yang memang berkait dengan medis. Ini sekolah-sekolah yang memang support sistemnya sudah. Jadi kondisi di Indonesia, ya, kami yang juga di daerah di Jogja pun bermacam-macam kondisinya. Ada yang tadi saya ceritakan, memang ada yang berproses baru bagaimana lingkungan menyadari bahwa ini adalah sebuah kewajiban bahwa anak-anak ini memiliki hak itu ya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan. Nah, lalu siswa sendiri, siswa apakah lingkungan anak-anak yang lain ini ya, anak-anak yang lain kira-kira sudah semuanya memahami belum gitu ya, misalnya teman sebaya, anak-anak yang mungkin di dalam lingkungan keluarga karena terbiasa dengan kondisi mungkin sebelumnya mungkin TK-nya atau mungkin di lingkungan keluarga belum pernah dikenalkan bahwa ini loh nak, lingkungan di luar itu ada temanmu yang demikian gitu ya. Maka sekarang saya sedang mengedukasi di beberapa sekolah, taman sanggar belajar gitu ya. Ayo Bu, mulai dari sekarang anak-anak itu mulai dikenalkan, datanglah ke sekolah luar biasa supaya nanti ketika anak-anak di jenjang sekolah gitu ya, itu anak-anak tidak kaget, tidak merasa bahwa loh kok aku temanku berbeda. Nah, ini penting sekali. Jadi ini edukasi untuk lingkungan kita, Bapak Ibu mungkin mulai sanggar belajar, mulai PAUD, mulai mungkin tempat-tempat bermain ya, karena sekarang kan ada SPA, ada apa itu taman pendidikan dan sebagainya, itu macam-macam sekarang itu sejak dini anak-anak mengenal itu akan membuat lebih aware gitu ya, lebih menerima karena secara natural gitu. Sejatinya anak-anak itu pengalaman kami, kalaupun orang dewasa di lingkungan itu mulai menerima, anak-anak itu oke kok gitu ya. Jadi tergantung nanti bagaimana penerimaan guru, itu akan mempengaruhi persepsi di anak-anak yang lainnya gitu. Kemudian juga anak yang kondisi yang tentu kita siapkan adalah apakah anak-anak yang akan kita masukkan ke sekolah ini, kalaupun itu mau reguler atau tidak, apakah sudah mengenal dengan lingkungan yang baru, artinya perlu orientasi gitu ya. Pengalaman saya pribadi untuk anak saya sendiri, sebelum masuk sekolah saya minta, kamu ini loh nak, mau nggak sekolah di sini gitu ya, artinya sebatas kemampuan kita sekolahnya di mana, kita kan perlu pilih dulu gitu Bapak Ibu ya. Nah milih itu tentu sesuai dengan karena ya kita tahulah masuk sekolah sekarang tidak murah gitu, ternyata variasinya rentangnya cukup luas, jadi ya kita lihat kantong, oh ini sekolah yang memungkinkan untuk anak kita ini masuk, maka kita orientasikan dulu, oh ini loh nak gitu ya. Nah tentu dengan kondisi anak kita yang dengan hambatan penglihatan yang masing-masing rentang berbeda, maka perlu juga orientasi. Ini kita akan mengenal sekolah, namanya sekolah apa, di sini apa saja, maka perlu orientasi. Nah, nanti kuncinya anak kira-kira nyaman atau tidak kan gitu. Nah, nanti ada tahapannya Bapak Ibu. Lalu juga orang tua Bapak Ibu. Nah, orang tua atau lingkungan ini pun juga kita lihat persepsi orang tua di sekitar sekolah ini bagaimana? Apakah orang tua ini care ataukah memang orang tua yang ada di sekolah ini masih maaf nih, masih perlu ya, perlu kita pahamkan bahwa di lingkungan kita, di anak-anak kita itu bervariasinya rentangnya cukup luas. Ini kan tantangan kita bersama Bapak Ibu. Jadi bukan menjadi halangan gitu ya, tetapi menjadi tugas bersama untuk mengedukasi.
Bahkan saya pengalaman secara pribadi ketika ada sekolah yang waktu itu memang ingin bukan memindahkan tetapi mereferalkan gitu ya, mencoba untuk gimana Bu, tolong ini supaya mendapat layanan yang tepat gitu ya. Nah ternyata setelah kami edukasi, anak-anak yang tadinya mau direferalkan ke sekolah yang lain itu ternyata dengan pendekatan secara individual, saya dengan guru, saya dengan para orang tua yang ada di situ, yuk kita siapkan sama-sama. Dan itu alhamdulillah tidak jadi dipindahkan. Termasuk di dalamnya ada anak yang juga mengalami hambatan penglihatan. Gitu, nggih. Nah, baik, menarik untuk nanti saya pengen sekali segera mendengar cerita dari Bapak Ibu semuanya, nggih. Baik, Ibu dan Bapak. Bu Mega, saya mohon maaf, waktu presentasi saya berapa menit nih? Karena kalau sudah ngoceh saya kadang-kadang nggak bisa dihentiin ini ya. Kayak saya nanti yang poin-poin nggak apa-apa nggih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa inklusi itu ada inklusi sosial ya, inklusi pendidikan, inklusi dunia kerja, inklusi bagaimana komunitas, masyarakat lingkungan kita, bahkan termasuk sekarang inklusi digital Bapak Ibu ya. Mungkin pernah dengar nggih, apakah misalnya nih Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan ini bagi teman-teman yang mengalami hambatan pendengaran itu belum bisa terakses karena saya ngocehnya nggak ada yang membantu nih gitu ya, karena apa yang saya sampaikan untuk teman-teman yang hambatan pendengaran belum bisa mengakses. Nah, sedangkan ketika tadi saya memaparkan gambar gitu ya, anak-anak yang di pangkuan ibu bapak kanan kiri yang mengalami hambatan penglihatan nggak bisa tuh. Nah, ini kan saya juga belum memberikan yang secara digital belum bisa inklusif gitu ya. Nah, PR kita bersama Ibu Bapak aja, komunitas, dunia kerja, termasuk dunia kerja tantangan kita bersama. Karena fokus kita malam ini sharing terkait dengan pembelajaran yang inklusif, maka mari bersama-sama kita fokuskan ke bagaimana terkait dengan ya ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, ya ini contoh kebetulan gambar yang mencari untuk dengan hambatan penglihatan, tidak hanya sebuah gambaran ilustrasi saja. Menurut Bapak Ibu, ini inklusif atau eksklusif kan gitu ya? Dengan ada ini, tetapi ini memang gambar mati, nggih, tidak hidup gitu ya, tidak bergerak. Ada basket, permainan basket dan ada anak yang menggunakan kursi roda. Nah, apakah kemudian hanya melihat saja ataukah bagaimana gitu ya? Ketika kita hanya melihat sekilas, maka ini belum inklusif kan gitu ya, karena anak yang dengan menggunakan kursi roda ini mungkin sulit untuk mengakses, apalagi kalau anak yang menggunakan kursi roda ini harus memasukkan bola ke atas, misalnya meloncat, nih kan agak mengalami tentu kesulitan. Maka sebagai guru gitu ya, kalau kita berperan sebagai guru, bagaimana semua peserta didik ini tentunya bisa berpartisipasi ya. Jadi mereka anak-anak ini hadir bukan hanya sekedar hadir, tetapi bagaimana anak-anak ini bisa hadir berpartisipasi ya. Maka guru harus mampu memodifikasi medianya, sarana prasarana ya, termasuk prosesnya. Lalu contoh yang sederhana. Contoh ini ya Bapak Ibu, contoh saja. Ketika tadi anak yang menggunakan bola itu terlalu berat gitu ya, lalu itu bisa dimodifikasi dengan bola yang kecil gitu. Nah, lalu ini juga termasuk kita sebagai orang tua harus menerima, siap dengan modifikasi ini. Loh, anakku kok berbeda? Nah, ini kita harus siap bahwa anak kita memang kemampuan. Maka ketika kita bicara inclusive education ya, inclusive education akomodasinya adalah memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak gitu ya. Contoh yang tadi bolanya kemudian diganti dengan bola yang lebih ringan gitu ya. Kemudian kalau anak lain itu harus meloncat, memasukkan ke atas, nah anak kita itu diminta untuk menggelindingkan dengan ada sasaran misalnya ke bowling. Nah ini dia tetap berpartisipasi dan berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Nah ini contoh terkait dengan modifikasinya gitu. Nah bagaimana dengan anak yang mengalami hambatan penglihatan? Nah nanti beberapa hal ya mungkin
by case ketika nanti di kelas atau di pembelajaran, kesiapan apa yang perlu kita siapkan. Baik. Nah, juga demikian kaitannya dengan inclusive education tidak hanya sarana prasarana secara fisik, tapi bagaimana kita juga memperhatikan secara psikis gitu. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu inginnya kadang-kadang di lingkungan masyarakat kita, mungkin juga teman-teman yang ada di sekolah yang belum memahami baru proses menerima, kadang-kadang menjadikan anak-anak kita itu over protect gitu ya, terlalu diperhatikan tapi over menjadikan anak-anak yang lain kadang-kadang tidak terperhatikan. Nah, contoh yang ada di gambar ini, anak yang di depan ini justru akan menghalangi anak-anak yang di belakang gitu ya. Nah, contoh ini ya, contoh ketika tadi akan memberi perhatian spesifik pada anak-anak yang dengan kondisi demikian, tetapi anak-anak yang lain kadang-kadang justru tidak bisa mengakses. Nah, apakah semuanya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi? Oke, berpartisipasi. Tetapi ada hal yang tadi, karena mungkin anak-anak yang di bawah itu tidak bisa melihat ke depan. Nah, bagaimana juga secara psikologis Bapak Ibu ya? Secara psikologis, apakah dengan posisi yang demikian itu membuat nyaman anak yang duduk di paling depan? Nah, sebaiknya seperti apa gitu ya? Karena kita selalu membalikkan pada diri kita. Kalau diri kita duduk di paling depan, kira-kira bagaimana rasanya gitu ya? Dengan paling jadi apa ya, tegang perasaannya, menjadi apa ya, mau gerak pun agak takut gitu ya, mungkin kecemasan-kecemasan yang muncul. Nah, sebaiknya bagaimana? Nah ini yang juga terkait nanti apakah guru juga sudah memahami ketika ada anak di dalam kelas yang mengalami hambatan penglihatan, ya, apakah beliau-beliau Bapak Ibu guru ini sudah memahami harusnya duduknya di mana? Maka kita sebagai orang tua harus mempersiapkan hasil tes pendengarannya, kekuatan di telinga kanan atau telinga kiri, ini harus menjadi catatan. Record medisnya itu harus kita sampaikan kepada teman-teman guru. Kalaupun dia low vision, lalu sisa penglihatannya jaraknya mampu berapa, ukuran fontnya berapa. Ini guru-guru tanpa mendapatkan informasi dari para orang tua, teman-teman guru tidak akan mampu untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan. Maka mari bersama-sama kita siapkan keterbukaan kita untuk menyampaikan informasi kepada pihak sekolah, sehingga nanti catatan-catatan itu akan menjadi catatan untuk memenuhi kebutuhan pada anak-anak kita. Begitu Ibu dan Bapak ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu. Bu Mega masih ada waktu? Masih. Oke, siap. Baik. Maka ketika tadi kita tidak hanya memberikan dukungan secara fisikal ya, sarana prasarana, tetapi psikologis ini penting juga Bapak Ibu ya. Jadi secara psikologis harus kita perhatikan baik dari pihak orang tua menyiapkan maupun teman-teman guru. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang anak-anak dengan kondisi penglihatan, tidak semua guru kan belum belum memiliki kompetensi itu. Nah, ini perlu kita juga sebagai orang tua justru mengedukasi gitu ya. Saya kemarin ketemu di Malang, ada seorang ibu yang menyampaikan pengalaman ketika mentransisikan gitu ya. Transisi dari keluarga menuju sekolah itu beliau yang terus gitu ya nempel kepada guru, karena teman-teman guru kan mohon maaf harus menghandle dalam satu kelas gitu ya, kalaupun di sekolah khusus juga tidak hanya satu gitu ya, kalau di sekolah umum apalagi. Nah ini misalnya di TK atau di sanggar belajar atau di sekolah SD atau SMP, memang kita harus terus terbuka memberikan informasi kepada pihak sekolah. Nah, untuk itu Ibu dan Bapak, bagaimana seharusnya pendidikan inklusif? Ya, kadang-kadang di kita kan pengennya sama rata sama rasa gitu. Jadi maunya ya inilah seharusnya ya udah begini ini gitu ya. Kalau semuanya dikasih satu ya kasih satu semua gitu. Maunya demikian. Tapi sebenarnya seharusnya kan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Nah, harapannya demikian. Seharusnya di konteks pendidikan kan demikian. Namun kenyataannya bagaimana Ibu dan Bapak? Justru yang terjadi adalah
yang cepat, yang memang ini kadang-kadang malah justru diberikan terus fasilitas, dipercepat dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan mari bersama-sama kita berjuang untuk menyiapkan anak-anak kita, kemudian bagaimana kondisi anak-anak kita memang kuncinya adalah bisa memilih layanan pendidikan yang tepat adalah sesuai dengan kondisi anak-anak kita, baik kesiapan di dalam diri anak kita, keluarga dan juga pihak sekolah. Kita mungkin tidak bisa memaksakan semua harus gitu ya, harus seperti yang menjadi harapan kita. Tapi ketika memang di sekolah belum siap, lakukan pendekatan-pendekatan. Dan insya Allah Bapak Ibu ya, karena saya punya pengalaman mendampingi beberapa sekolah yang awalnya itu, mohon maaf tadi saya sampaikan, di tahun 2014 ada sekolah yang ingin tadi memindahkan beberapa anak, bahkan mungkin sekitar 24 anak itu di data saya. Alhamdulillah pendekatan yang saya lakukan adalah ke guru-guru. Saya door to door Ibu dan Bapak. Pada waktu itu saya sedang proses sekolah Bandung Jogja ya, tapi alhamdulillah pendekatan ke guru-guru dan saya menyampaikannya sederhana Bapak Ibu. Ketika kemarin ya saya berikan catatan. Misalnya dengan guru-guru, Pak Guru, kemarin Ananda masuk gimana gitu ya. Saya catat gitu ya. Lalu saya ngamati berikutnya, saya sampaikan, gimana Bu Aris ini sekarang? Iya Bu, sekarang ternyata sudah mau duduk. Nah, ini satu prestasi. Kita angkat. Berarti Ibu bagus loh, sudah ini. Nah, artinya penguatan ini penting juga kepada teman-teman guru. Karena teman-teman guru selalu ada hal yang tadi, jangan-jangan saya salah Bu Kina dalam berikan treatment, salah dalam memberikan layanan, tidak tepat. Jadi sebenarnya teman-teman guru itu bukannya nggak menerima, tetapi ada kekhawatiran. Ini bukan kompetensi saya, Bu Gina, karena saya bukan orang PLB, saya belum pernah mendapatkan diklat, saya belum pernah ini. Kami membangun kesadaran dulu untuk menerima. Untuk proses melayani itu sambil berjalan, kan gitu ya. Seiring Bapak Ibu di rumah mempersiapkan, di sekolah guru-guru ini perlu. Nah, kerjasamanya apa? Bapak Ibu kepala sekolah mau terbuka, ya. Kemudian lingkungan tadi mau belajar, itu penting di situ. Nah, kalau kita mau kenceng terus gitu ya, kita mau edukasi tapi lingkungan sekolah belum welcome, ya kita mohon maaf Bapak Ibu, jangan kita paksakan gitu anak kita untuk masuk di lingkungan sekolah tersebut. Utamanya begini, jawabannya paling tidak, iya Bu, monggo silahkan gitu ya. Kalaupun mau ini, tapi ya tadi ada kata-kata biasanya monggo kita coba dulu. Kita berikan sesuai dengan ini kondisi anak atau putra-putri yang Bapak Ibu amanahkan di sekolah. Nah, kemudian proses tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebagus apapun sarana prasarana di sekolah yang kita akan masuk ke anak kita masukkan gitu ya, tapi kesadaran penerimaannya belum, itu nothing ya Bapak Ibu. Saya sampaikan ini. Tapi lebih ini adalah sekolah lebih aware dulu gitu ya. Dukungan-dukungan ini akan berjalan gitu ya. Itu lebih ini. Syukur ya tadi penerimaan oke, lingkungan sudah oke, dukungan oke. Nah, ini akan lebih baik lagi karena level dan kondisi kita, apalagi negeri kita dari Sabang hingga Merauke ini macam-macam ya. Karena tadi ada yang memang dari awal memang sudah siap dengan menerima kondisi keberagaman, tapi ada yang memang perjalanan karena regulasi. Nah, karena prinsip pendidikan inklusif ini anak-anak hadir ya. Jadi anak-anak kita hadir di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah itu jangan sampai hanya hadir secara fisik. Ini penting Bapak Ibu. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir tentu harapannya adalah diterima dengan lingkungan. Ya, tidak hanya diterima oleh gurunya, tetapi diterima juga oleh teman-teman sebayanya dan diterima oleh lingkungan secara luas, termasuk para orang tua yang ada di sekitar kita, gitu nggih. Kemudian anak-anak di dalam kelas tidak hadir secara fisik saja, tidak hanya sekedar diterima, tetapi anak-anak kita juga perlu berpartisipasi. Kalau anak lain tadi bermain seperti yang main bola tadi, maka anak kita juga berperan sesuai dengan kapasitas kemampuan kondisi anak kita. Ya nggak apa-apa, hari ini anak kita yang lain sudah lari-lari memegang bola, ya memegang bola, udah melangsungkan bola, anak kita
masih eksplorasi mengenal bola. Nggak apa-apa. Pengalaman saya dulu di satu sekolah, waktu itu mendapatkan anak yang dengan hambatan penglihatan, Bapak Ibu. Saya tanya, "Nak, Dok," gitu ya, karena perempuan, "kamu dulu pernah belum main bola? Kamu drabble bola dan sebagainya?" "Belum pernah." "Terus kamu dulu waktu SD," gitu ya, "waktu SD kamu olahraga gimana?" gitu ya. "Saya hanya duduk, Bu, nunggu teman-teman." Saya nangis, Ibu Bapak. Nah, berarti kamu hadir di sekolah itu hanya hadir dan diterima, belum berpartisipasi. Nah, ini PR kami, kemudian kami edukasi. Dan alhamdulillah bertahap itu tentu Bapak Ibu. Maka ini yang perlu saya mendapatkan informasi ya, kayak kemarin kami ada talk show sharing di pusat layanan autis gitu. Nah, di sana ada orang tua cerita tentang penerimaan dan sebagainya. Kami ingin mendapatkan nih, sekolah mana ini yang memang sedang proses untuk penguatan. Kalau di Kota Jogja, mungkin kami akan mengundang ketika ada workshop di kegiatan ULD. Kalau di Bantul, mungkin nanti kami kerjasama dengan pemerintah Bantul atau ada kegiatan. Mungkin di kota lain, Bapak Ibu yang hadir di sini, nggak apa-apa, nanti akan kami titipkan dengan teman-teman yang ada di daerah lain. Karena teman-teman tentu kami ada asosiasi ya, pendidikan Asosiasi Profesi Ortopedagog Indonesia, ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Makassar, seluruh Indonesia ada. Nanti mungkin kami akan titipkan. Oh, derek titip ini sekolah ini. Atau kebetulan alumni kami kan juga menyeluruh, ya. Misalnya di daerah mana, ada enggak alumni kami? Mungkin nanti kami titipkan. Nah, ketika berpartisipasi, maka dengan hadir, kemudian diterima, berpartisipasi, anak-anak ini mampu berkembang dan berprestasi. Nah, konteks berprestasi tidak harus selalu konteks prestasi akademik, prestasi secara ranking, tetapi berkembang, tumbuh, berkembang, dan tentu terkait dengan yang tadinya mungkin anak-anak fondasi mengenal dirinya, kemudian dia bisa berkembang, mengenal temannya, mengenal orang lain, dan seterusnya. Nah, ini cakupan kalau saya selalu menggunakan istilah titik terkecil adalah mengenal diriku, kemudian mengenal keluargaku, temanku, dan lingkungan yang besar-besar, dan seterusnya. Demikian juga kalau saat ini anak sudah membaca dengan kata, bisa menjadi kata, menjadi kalimat sederhana, dan bisa sampai pada yang lebih luas. Nah, ini kemudian Bapak prinsip di pendidikan inklusif ya. Ini idealnya Bapak Ibu ya, ketika kita bicara tes di lapangan tentu variasinya sangat macam-macam. Oke, baik. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, di beberapa penelitian kebetulan saya disertasi terkait dengan kompetensi guru dalam pengelolaan kelas setting inklusif ya, bahwa guru kelas inklusif dan teman-teman sebaya yang memiliki sikap positif itu akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak-anak. Artinya penerimaan itu menjadi kunci kesuksesan untuk anak-anak ini bisa berkembang di dalam lingkungan sekolah reguler ya. Karena kita tahu bahwa sikap positif itu akan sangat berpengaruh bagaimana tadi atmosfer pembelajaran, maka bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, kooperatif, partisipatif, dan kolaboratif. Jadi tidak hanya yang dipartisipasikan anak-anak itu saja, tapi semua anak dipartisipasikan. Inilah kesuksesan di dalam implementasi pendidikan inklusif. Jadi sikap positif attitude itu menjadi penentu bagaimana perkembangan terkait dengan anak-anak yang ada di kelas, ya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana pembelajaran inklusif, ya, Bapak Ibu, bahwa harapan kita semuanya adalah bagaimana ketika kita bicara tentang pembelajaran inklusif ini merupakan pendekatan dalam pendidikan yang memastikan bahwa setiap peserta didik ini terlibat, ya, mendapatkan manfaat dan memperoleh pengalaman belajar. Ini pengalaman belajar, kata kuncinya pengalaman belajar. Karena pembelajaran inklusif ini untuk menciptakan lingkungan yang tentu ramah, tadi ya, ramah, terbuka, adil, setara bagi semua
peserta didik tanpa memandang adanya suatu perbedaan. Nah, inilah sejatinya ya, prinsip di dalam pembelajaran inklusif ya. Tujuan pembelajaran inklusif adalah adil, ramah, setara untuk semua peserta didik, tentu termasuk anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Nah, prinsip praktek yang terkait dengan pembelajaran inklusif, ya, Bapak Ibu, bahwa mulai dari bagaimana kaitannya dengan pendidikan ini kan untuk semua anak, ya, jadi keterlibatan semua anak, kemudian kurikulumnya harus fleksibel karena tadi yang ada di dalam lingkaran anak-anak ini, kalau integrasi anak mengikuti sistem, sedangkan inklusif adalah sistem termasuk salah satunya adalah kurikulum. Ya. Jadi kurikulum fleksibel, apalagi Bapak Menteri sudah menelorkan tentang kebijakan kurikulum merdeka. Anak-anak itu memang guru-guru ini memang harus kreatif, guru-guru yang harus mencermati dan kuncinya adalah bagaimana asesmen kebutuhan dari masing-masing anak ya. Kalaupun anak-anak di kelas 3 tetapi fasenya masih di kelas 1, sekarang nggak masalah Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalaupun anak ini kelas 6 atau kelas 5 tetapi fasenya fase A gitu ya. Nah, ini memang ideal di kurikulum merdeka demikian. Karena fase A, fase B, fase C. Fase A itu untuk kelas 1 2, fase B itu 3-4, kemudian fase C itu 5-6. Ini contoh ketika bicara di SD. Nah, posisi tadi maka flexibility di kurikulum. Ini kan konteks dengan kurikulum merdeka sama gitu ya. Kemudian memperoleh dukungan individual. Dukungan individual akan diketahui oleh teman-teman guru ketika tadi dapat informasi. Karena untuk melakukan asesmen ini salah satu kunci dan peran kesuksesan hasil asesmen adalah keterbukaan di orang tua. Keterlibatan orang tua penting ya. Tanpa informasi dari orang tua, guru-guru saya yakin tidak akan cukup untuk menemukan berbagai hal potensi yang dimiliki masing-masing anak gitu ya. Baik tadi terkait dengan kondisi bagaimana kebiasaannya ya, kemudian ukuran fontnya, karena untuk ukuran font dan sebagainya ini kan harus tes dokter ya Bapak Ibu ya, harus tes medis. Nah, guru-guru nggak mampu untuk mengukur bahwa ini cocoknya ukuran font berapa ya. Kalaupun menemukan itu kan trial and error ya. Kalau di sekolah reguler dengan kelas yang cukup banyak anak-anaknya, lalu untuk menemukan ini kan butuh waktu yang cukup panjang. Maka bantuan dari orang tua tadi. Nah, kolaborasi antara guru satu dengan yang lain, karena di sekolah ini kan tidak hanya satu guru. Mungkin kalau di SD itu kan belum bidang studi, kalau yang sekolah negeri. Tapi ada guru agama mungkin, guru olahraga, mungkin guru keterampilan, atau guru ekskul yang lainnya. Maka kolaboratif antar guru menjadi penting. Kemudian pembelajaran berbasis masalah. Jadi anak-anak memang diupayakan dalam praktek pembelajaran inklusif itu anak-anak dibawa ke real problem yang dihadapi seperti apa dan mereka belajar bagaimana memecahkan masalah. Tidak kalah pentingnya adalah pembelajaran inklusif ini guru harus kuat untuk memberikan tadi penguatan gitu ya, penghargaan. Oke, pintar nak kamu. Oke, hari ini kamu luar biasa prestasinya. Bahkan kalau kami mengajak teman-teman yang di lapangan ini, ayolah teman-teman, kalau dulu saya ingat di sekolah ketika saya dulu SD itu dapat ranking 1, 2, 3, sekarang lah abaikan tentang ranking, tapi berikan penghargaan dengan sesuai dengan kapasitas potensi yang dimiliki. Contoh, di beberapa sekolah di SD di Jogja ini, Bapak Ibu, setiap kenaikan kelas, anak-anak itu mendapatkan penghargaan dengan ada satu piala. Ya, piala itu adalah, misalnya contoh, Sukinah pandai berteman misalnya, Sukinah pandai bercerita, Sukinah pandai, setiap kenaikan kelas akan berbeda atau memang kondisi keunggulan anak ini apa. Nah ini kan kalau diimplementasikan betul-betul, maka ini penghargaan terhadap keberagaman itu benar-benar anak itu menyadari, oh Bune, sekarang kekuatan tuh di kuwi sini merico toh. sing Nah, cili-cili. kalau yang ini kekuatannya apa? Oh, ada yang kekuatan akademik, ada kekuatan di mungkin anak-anak kita itu verbalnya sangat kuat. Mungkin ada hal yang mungkin
kurang di apa. Nah, ini keunggulan-keunggulan ini yang perlu mendapatkan penghargaan. Kemudian juga evaluasi ya Bapak Ibu. Jadi evaluasi ini menjadi hal yang juga harus inklusif gitu ya. Jadi evaluasi ini kita sesuaikan. Kalau misalnya sekarang apalagi dengan pembelajaran diferensiasi gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan learning style gitu ya, gaya belajar anak. Anak kita gaya belajarnya auditori, maka guru kalau anak-anak kita belum mampu menuliskan dengan grafis dengan ini gitu ya, apalagi mungkin kita masih pra SD gitu, anak-anak kita kan belum lainnya semuanya dengan mengenal braille dan sebagainya, mungkin taktilnya masih harus belajar dengan membedakan benda kasar halus dan sebagainya, besar kecil gitu ya. Maka teman-teman guru bisa dengan menggunakan cara, bisa contoh, anak-anak silakan, misalnya contoh kelas yang di depan Bapak Ibu guru, itu menawarkan gitu ya, memberikan keleluasaan. Bu guru minta hari ini anak-anakku bisa mendeskripsikan tentang misalnya gambaran tentang cerita apa ya, sawah lah misalnya gitu ya, sawah. Nah sementara anak-anak yang dengan hambatan penglihatan ini sawah seperti apa kan belum ini ya, maka stimulasi mungkin udah pernah dengar di cerita orang tua atau apa, maka kemampuan yang anak lain mungkin dengan menggambar, ada yang dengan menggunakan deskripsi tulisan. Nah, anak dengan hambat penglihatan ini mungkin dengan voice gitu. Nah, inilah cara-cara yang semestinya disajikan oleh teman-teman guru dengan praktek terbaik di dalam pembelajaran inklusif. Ya. Nah, ini Bapak Ibu mulai dari keterlibatan sampai pada bagaimana praktek terbaik untuk kaitannya dengan evaluasi. Oke. Baik, bagaimana orang tua memilih ya sekolah buah hati untuk anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra? Ya, tentu kita harus cari tahu sekolah yang memiliki pengalaman ya. Bapak Ibu harus eksplorasi ke lingkungan sekolah mana saja dan perlu kita pertimbangkan jarak ini penting Bapak Ibu ya. Karena apalagi kalau kita masih usia dini atau mungkin level SD ya, kalau memilih sekolah terlalu jauh kadang-kadang tadi emosi akan tidak stabil karena terlalu jarak yang jauh gitu. Semestinya kita pertimbangkan karena anak-anak yang tadi kaitan dengan kesiapan secara psikologis harus kita perhatikan. Kemudian juga memperhatikan apakah misalnya stafnya pernah mendapatkan pelatihan ya, terkait dukungan untuk study day berkebutuhan khusus spesifik pada tunanetra. Apakah memang sekolah sudah menyediakan sumber daya fasilitas yang diperlukan? Bapak Ibu mentoli enggak apa-apa gitu ya. Jadi enggak apa-apa Ibu Bapak secara tidak langsung jangan formal datang ke sekolah langsung, tapi sebaiknya kalau saya dulu itu sore-sore sambil keliling lihat sekolah. Kira-kira sekolah ini gimana? Lihat fisiknya dulu di luar. Nah, kalau untuk di lingkungan kelas ini kan memang harus apa ya, masuk ke dalam gitu. Tapi untuk lingkungan sekolah ini kan bisa minta informasi mungkin dari teman yang anaknya sekolah di sana misalnya, atau mungkin Bapak Ibu bertanya kepada pendamping atau teman-teman yang ada di sekolah sana yang mungkin pernah bertugas gitu. Itu bisa dilakukan. Lalu setelah cari tahu, kunjungi. Setelah kita screening ya, kira-kira sekolah mana, lalu kunjungi, buat jadwal ke sekolah dengan mengajak Ananda gitu ya untuk merasakan sekolah ini bagaimana terkait dengan fasilitas yang ada gitu ya untuk akses anak-anak kita dengan hambatan penglihatan, baik yaitu yang dukungan untuk total blind ataupun dengan yang low vision ya. Karena bagaimanapun kita tentu memperhatikan lingkungan sekolah yang ramah, yang inklusif tadi ya. Bagaimana aksesibelnya untuk memadai bagi anak-anak tunanetra. Misalnya apakah ada tanda braille, rambu penunjuknya, atau fasilitas fisik yang mendukung terkait dengan mobilitas sekolah atau mobilitas anak-anak kita. Hanya memang Bapak Ibu sekolah yang umum kalau kita menuntut untuk yang tanda braille, rambu penunjuk, fasilitas fisik, ini pasti sekolah-sekolah yang ada di Jogja pun itu belum semuanya. Belum semuanya Bapak Ibu. Kami sampaikan belum semua. Bahkan mungkin persentase hanya sekian persen. Karena kalau saya selalu menekankan, yuk kita
terima dulu gitu ya, kita terima, bangun dulu kesadaran untuk memberikan kesempatan pada anak-anak, fisik itu menyusul gitu ya. Contoh jendela gitu ya, jendela kan semestinya kalau anak dengan ada hambatan penglihatan itu kan jendelanya begini ya Bapak Ibu, tidak begini ya. Misalnya bukanya begini kan kalau anak kita jalan kan kebentur gitu ya. Jadi kalau mau jalan otomatis bentur begini. Lalu ketika saya melakukan pendampingan ke sekolah, Bapak Ibu guru atau lewat Pak Kepala Sekolah, Ibu Bapak ini bisa dirubah nih jadi begini gitu. Jadi bukanya begini, otomatis anak kita bisa akses lebih leluasa. Ini contoh-contoh saja, bertahap Bapak Ibu. Kalau untuk sekolah yang lengkap, yang ini ya memang sangat sedikit di negeri kita ini. Gitu. Untuk fisiknya ya, sarana prasarana tentu terkait dengan kembali anak-anak kita minoritas gitu kan, artinya di sekolah itu pasti lebih sedikit. Tentu dukungan biaya ini sarana prasarana itu kan membutuhkan biaya, ya. Mana yang tentu bisa segera dilengkapi gitu ya, dan kemudian bisa dibantu oleh komunitas orang tua atau apa. Terus sekarang juga kalau misalnya guru-guru mengatakan, Bu, kami belum pernah belajar Braille. Ada banyak anak-anak sekarang belajar tidak harus selalu dengan menggunakan Braille, tapi dengan menggunakan teknologi yang sekarang berbagai macam. Ya, mungkin suatu saat teman-teman akademi bisa juga mengakses bagaimana sih perkembangan teknologi untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan. Oke, baik. Berikutnya setelah mengunjungi, pertimbangkan ya terkait dengan kesiapan kurikulum. Ya. Dilihat apakah memang sekolah juga berkenan untuk memodifikasi kurikulumnya anak kita gitu ya. Kemudian bagaimana pembelajaran apakah disesuaikan dengan juga kondisi putra-putri kita. Gitu. Kalau saya selalu menekankan, yuk Bapak Ibu sebelum anak-anak kita memang mau masuk ke sekolah yang terutama ke reguler, siapkan dulu kebutuhan khususnya. Kebutuhan khusus anak kita apa Bapak Ibu ya, dengan hambatan penglihatan, kebutuhan khususnya kalau memang total blind kan butuh terkait dengan braille-nya gitu ya. Kita siapkan pra braille-nya dulu, kemudian dasar-dasar braille-nya, kemudian juga terkait dengan kesiapan orientasi mobilitas, kepercayaan diri ini penting ya. Anak-anak kita karena nanti tidak selamanya anak-anak kita dalam pendampingan. Lalu juga mungkin kita siapkan, kita kenalkan teknologi bantu yang saat ini ada ya sesuai dengan kondisi usia anak kita ya. Jadi teknologi juga perlu kita perhatikan bagaimana usia anak kita. Selain pertimbangan kurikulum ya, tentu evaluasi dukungan. Artinya pastikan bahwa sekolah apakah sudah ada dukungan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus terutama tunanetra. Ya misalnya sekolah punya pengalaman tidak mengadakan pendampingan untuk guru khusus gitu ya atau guru pendidikan khusus ya. Atau guru-guru yang background non pendidikan khusus mendapatkan pelatihan atau belum ya. Tanyakan di sana kepada mungkin panitia penerimaan siswa baru ya, apakah sudah punya guru-guru yang memiliki kemampuan demikian. Komunikasikan tentang bagaimana selama ini anak kita belajar, learning style-nya itu seperti apa, caranya seperti apa. Ya, sampaikan karena strategi pengajaran yang secara general tentu ada sedikit perbedaan dengan keberadaan anak kita. Apakah sekolah juga memiliki kebijakan ya tadi terkait dengan inklusif yang memastikan bahwa peserta didik akan menerima dukungan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nah, ini perlu visi misi perlu dilihat Bapak Ibu. Bagaimana visi misi sekolah? Kita diskusi mengalir. Kalau sudah aduh Bu, di sekolah kami itu belum pernah, apalagi sekolah kami itu reguler. Nah, kalau sudah itu tuh ada tanda tanya Bapak Ibu, ya. Tanda tanya. Maka kalau begitu Ibu Bapak harus segera cari alternatif. Tetapi kalau misalnya kemudian dijawab, sekolah kami memang belum punya pengalaman Bapak Ibu, tetapi kami berupaya karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, kami berupaya untuk mencoba melakukan layanan untuk putra putri Bapak Ibu jika Bapak Ibu memang memberikan amanah ke sekolah kami. Tetapi nanti bersinergis gitu ya, jadi perlu dilakukan program yang disesuaikan dengan kondisi putra putri. Biasanya kami lakukan dengan adanya teken gitu ya. Ada perjanjian dulu nih, mau nggak para orang tua bersinergis dengan sekolah, sekolah bersinergis dengan orang tua.
Dan orang tua perlu gitu mendapatkan info itu gitu ya. Kalau misalnya enggak, ini khawatirnya sama-sama, aduh kan kemarin kami begini begitu ya. Kalau bisa memang ada pencaratan-pencaratan terkait dengan komitmen dari masing-masing. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah komunikasi dan kolaborasi. Jadi kita memang harus berdiskusi dengan staf sekolah, termasuk guru, ya kalau ada petugas atau mungkin guru pendidikan khusus, ajak kira-kira anak saya saat ini kondisinya demikian, kebutuhannya ini, kira-kira sekolah mengakomodir atau tidak. Contoh, anak saya ini kebetulan low vision dengan ukuran font 20, misalnya 20 misalnya sekian gitu, itu kan nanti harus kita informasikan apakah sekolah siap. Lalu kira-kira buku-buku pelajaran yang harus dibesarkan ini kira-kira nanti yang memenuhi siapa gitu. Apakah sekolah ada dana BOS yang kemudian itu bisa digunakan ataukah mungkin orang tua yang harus menyediakan. Ya biar tidak saling melempar gitu ya. Jadi keterbukaan itu lebih baik dari awal gitu. Kemudian pertimbangkan rekomendasi, misalnya minta rekomendasi dari orang tua lain yang memiliki pengalaman, misalnya ibu bapak, misalnya Bu Mega punya pengalaman demikian, mungkin nanti Bu Rani punya pengalaman demikian, atau yang lain, sehingga nanti akan memperkuat pertimbangan-pertimbangan dari bapak ibu, ya. Kemudian memberikan wawasan, pengalaman berharga ketika saya kemarin ke sekolah ini begini, ya. Akhirnya saya memutuskan demikian. Kemudian juga pertimbangan mungkin faktor-faktor lain ya, misalnya terkait dengan kebutuhan keluarga yang tadi saya sampaikan, jarak dari rumah, kemudian transportasi, termasuk sekolahnya oke, memberikan dukungan, tapi ternyata biayanya wow gitu ya. Misalnya contoh Bu, guru pendampingnya harus dari orang tua nih gitu ya. Ya ini kita maklumi Bapak Ibu karena sekolah tidak semuanya didukung oleh pemerintah ya, seperti di Kota Jogja sekolah-sekolah sudah disediakan Ibu Bapak. Bahkan ada sekolah tertentu itu yang GPK atau guru pendidikan khususnya itu sampai ada yang 6, ada yang 5 gitu. Tapi ada sisi lain sekolah yang memang belum mampu untuk menyediakan itu. Ataupun kalau di sekolah itu ada 6 guru, tetapi ada juga yang dalam satu kelas itu membutuhkan support individual. Nah, ini kan kita harus menyesuaikan juga ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana langkah-langkah kita terkait dengan memilih sekolah ya. Maka sekolah yang tepat, sekolah yang baik ya sesuai dengan kondisi anak kita, kebutuhan kita, kemampuan kita, Bapak Ibu ya. Mau bagus di sana, tapi kalau kemampuan kita tidak pas ya berarti kan belum terbaik untuk anak kita gitu ya. Nah, pengalaman pendidik yang sangat individual dan apa yang akan tadi tidak bisa disamaratakan ya. Karena untuk faktor budaya, bahasa, aksesibel ini sangat mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu memilih sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu lakukan ya kalau bahasa ini itu adalah lakukan terus-menerus penelitian secara mendalam, artinya konsultasi, mungkin bertanya kepada ahli bidang pendidikan khusus, mungkin mengunjungi ke sekolah-sekolah untuk memutuskan kira-kira sekolah yang tepat untuk anak saya itu di mana. Begitu, nggih. Baik Bapak Ibu, nah ini kaitan dengan kesiapan. Nah sebelum tadi kita sudah melakukan tahapan-tahapan, kita perlu menyiapkan anak kita sendiri. Anak kita sebelum masuk ke sekolah, terutama ini sekolah reguler gitu ya, maka perlu dilakukan pemeriksaan terakhir, perkembangan terakhir tentang penglihatan anak kita, pendengaran anak kita secara rutin untuk memantau terkait dengan bagaimana nanti penyesuaian guru-guru, teman-teman guru itu untuk memberikan layanan yang terbaik untuk anak putra-putri kita, Bapak Ibu. Ya, tadi saya contohkan, kalau guru tidak tahu bagaimana sisa pendengaran dan penglihatan anak ini, kira-kira ini blindnya seperti apa, dan blind itu kan macam-macam juga gitu ya. Dia kuat di mana, tekniknya sekarang dia menggunakan cara apa, ya, ini perlu disampaikan. Kemudian stimulasi sensori. Anak-anak perlu dilakukan, yaitu dengan adanya stimulasi sensori, berikan latihan anak dengan berikan rangsangan yang tepat terkait dengan rangsangan menyentuh, gitu ya, misalnya mulai dari ukuran kecil sampai besar. Saya kurang tahu Bapak Ibu apakah pernah
menyetel video yang dibuat oleh salah satu guru di Yogyakarta ini tentang pembelajaran kesiapan belajar Braille. Nah, nanti kalau misalnya berkenan bisa saya share di Ibu Bapak, ada tahapan-tahapan yang dilakukan, misalnya mulai dari ukuran kecil, besar, bahkan posisi atas, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Kemudian juga nanti menggunakan fase masang paku-paku, reken plang dan sebagainya, itu ada tahapan-tahapan. Nah, selain sentuhan, pendengaran, kemudian penciuman, ya, perabaan. Nah, ini karena anak-anak kita pengganti penglihatan anak-anak kita fungsi mata ini diganti dengan taktilnya ini, ya, taktilnya, kepekaan anak-anak kita dan auditori, ya, karena ketika dia mau eksplorasi, oh informasi dari orang, ketika kita akan ke sini ke ruang toilet misalnya, ruang toilet itu arahnya ke sana ke sini, itu kalau kita yang orang awas kan langsung, oh iya itu ada anak panah, maka bagaimana juga aksesnya, maka orientasi mobilitasnya harus kita siapkan juga. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu, komunikasi dan kemampuan bahasanya harus kita juga siapkan. Bagaimana anak-anak perlu kita lihat bagaimana kemampuan untuk komunikasi, berinteraksi dengan anak-anak lain, apakah sudah mau dengan aktif mengajarkan kosakata. Kalau misalnya anak-anak dengan hambatan penglihatan plus ada hambatan pendengaran, perlu juga kita latih untuk bagaimana kesiapan bahasa isyaratnya. Bahkan saya pernah menemukan, karena pernah ikut kurs short course dengan support Perkin University, itu ASDVI, Bu Bapak. Ya, ASDVI itu Autism Spectrum Disorder Visual Impairment. Jadi anak hambatan penglihatan, tetapi dia juga ada spektrum autismnya gitu ya. Dan tahun berapa saya itu lupa, waktu itu menemukan juga di Yogyakarta ini ada yang anak dengan ASDVI. Kemudian menggunakan gerakan tubuh, suara ya untuk berkomunikasi dengan tentu ini menjadi langkah yang penting untuk anak-anak kita. Selain ini pemeriksaan ke penglihatan, pendengaran, stimulasi, komunikasi bahasa dan juga aspek yang berikutnya adalah keterampilan motorik. Ya. Keterampilan motorik perlu kita latihkan kepada anak-anak kita, baik motorik kasar, motorik halus, contohnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, ya, kemudian membantu membangun keterampilan motorik kasar, karena anak-anak kita juga tadi akses untuk nanti di sekolah ini kan harapannya anak-anak mandiri ya, mungkin dengan menggunakan tongkatnya, menggunakan teman sebayanya, bahkan perlu mengedukasi juga teman-teman sebaya di lingkungan anak-anak kita. Tolong nak, kalau temanmu ya misalnya ini tolong dibantu, dan itu biasanya melalui edukasi dari teman-teman guru. Kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau yang bisa mungkin apakah masih mampu untuk membedakan warna, apakah memotong, memegang benda-benda kecil, ukurannya berapa, ini perlu sekali untuk kita latih, kita lihat ya. Kemudian selain keterampilan motorik adalah pengenalan teknologi. Mengenalkan pada anak kita teknologi yang sesuai ya, karena saat ini kan luar biasa teknologi yang berkembang ya Bapak Ibu ya. Bahkan saya kemarin mendapatkan informasi ada anak yang lulus sekarang kuliah di UGM itu, dia waktu ini nggak menggunakan braille-nya, tapi dia sudah menggunakan teknologi yang saat ini sesuai dengan kemampuan dia mengakses gitu ya. Atau bisa juga bekerja sama dengan teman-teman yang memang punya kemampuan untuk mengembangkan teknologi asistif ya yang terkait dengan menyesuaikan kondisi dari masing-masing anak yang mungkin terkait dengan kondisi penglihatannya atau mungkin pendengaran dan sebagainya. Ini bisa konsultasi dengan teman-teman yang memang bidang IT. Kemudian mendorong ya kemandirian, ini penting sekali. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk melakukan aktivitas sederhana mandiri, misalnya ke toilet ya. Nanti masuk ke sekolah umum anak kita masih menggunakan pampers gitu ya. Ini kan kasihan gitu ya. Maksudnya sekolah dari pagi jam 6:30 atau
mungkin berangkat setengah 7 nggih. Sekolah pada umumnya jam 7:15 atau setengah 8. Nah, kalau jam 7 maka anak kalau dia belum mampu ke toilet sendiri, masih pakai pampers, berapa tumpuan ya pipis atau BAB yang kemudian nanti mungkin anak-anak kadang-kadang nggak berani ngomong dengan gurunya, apalagi murid baru gitu ya. Ini juga akan menjadi satu hal penting. Jadi kita perlu siapkan kaitannya dengan bagaimana anak mampu berpakaian, makan, menjaga kebersihan diri ya. Untuk anak-anak ini dengan kemandirian ini akan meningkatkan ya, membantu meningkatkan kepercayaan diri pada lingkungan gitu ya. Bahwa dia dengan aku mampu ke toilet, dengan aku mampu berjalan sendiri, dengan aku mampu menata tas sendiri, ini aku siap untuk bersama teman-temanku. Gitu. Siap menghadapi tantangan di sekolah. Demikian Ibu dan Bapak ya terkait dengan kesiapan kaitannya dengan bagaimana anak dan juga kita ketika memilih sekolah. Baik, saya kira ini Bapak Ibu cukup 20 slide yang saya sampaikan dengan waktu yang mohon maaf kalau saya terlalu cepat, mohon maaf. Ini hanya sebagai pemancing untuk kita diskusikan, kiranya nanti kalau ada butuh materi-materi atau yang sangat spesifik, mungkin nanti akan saya berikan sesuai dengan diskusi pada malam hari ini. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada Bu Mega dengan layar saya aturkan. Monggo saya aturkan Bu, saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Monggo saya aturkan ke Bu Mega. Baik, terima kasih Bu Sekina atas materi yang sangat bermanfaat sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai orang tua tunanetra. Selanjutnya acara sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya bisa raise hand atau chat bertanya di kolom chat. Jangan lupa untuk yang absen, yang belum absen bisa ada di kolom chat. Assalamualaikum Bu. Mau bilang apa? Baik Bu. Ya, saya Milda Arisanti dari Gunung Kidul. Ibu siapa? Ibu Milda Arisanti dari Gunung Kidul, Bu. Ibu Milda. Ya. Baik, Bu. Ibu Milda. Ya, saya mau bertanya. Yang pertama itu kalau di Gunung Kidul itu sekolah yang cocok di SLB itu SLB mana? Karena kalau dekat sekolah saya itu ada 2 SLB dan kata orang ini, tapi saya juga belum membuktikan 2 SLB ini tidak ada guru yang khusus menangani tunanetra seperti itu. Itu sekolah yang disarankan kalau di Gunung Kidul itu di mana? Karena kami juga jauh gitu loh Bu, kalau mau sampai Jogja seperti itu. Ibu lokasinya di mana Bu? Mohon maaf Bu Mary. Saya di Panggang Gunung Kidul Bu. Panggang ya, baik Ibu. Iya, Panggang Gunung Kidul. Yang kedua, pertanyaan saya, semisalkan kalau kepepetnya itu saya harus di SLB yang ada di dekat rumah saya itu, kira-kira syaratnya itu seperti apa? Selain harus punya kompetensi kursus, lainnya itu harus ada apanya gitu loh, Bu. Seperti itu pertanyaan dari saya. Mohon Bu Kina, terima kasih, mohon maaf. Baik, Bu Kusumina, apa langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Dikumpulin dulu saja Bu Mega biar efektif. Nanti barangkali akan tertangkap antar pertanyaan begitu ya Bu Mega. Baik. Selanjutnya Bu Mary ya, Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sakina, saya perkenalkan saya Mary. Saya salah satu orang tua yang memiliki anak dengan hambatan penglihatan, dan saya juga sekaligus guru di salah satu sekolah TK di Lampung. Bu, pertanyaan saya,
kebetulan tahun ajaran baru ini saya diajak bergabung untuk ikut bergabung pada sekolah yang ingin menerima atau menjadikan sekolahnya sekolah inklusif. Pertanyaan saya, Bu, sumber daya dan fasilitas apa yang diperlukan untuk sekolah inklusif? Serta saya ingin minta dijelaskan kembali rambu, petunjuk, braille, fasilitas fisik yang mendukung mobilitas mereka. Saya ingin tahu gitu, Bu, soalnya sekolah yang akan kami inklusifkan ini menginginkan yang terbaik. Jadi kami harus mempersiapkan mulai dari apa saja yang dibutuhkan anak, terus apa saja seperti toilet atau apa semua diminta dari ketua yayasan untuk mengumpulkan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk sekolah inklusif. Terima kasih, Ibu. Baik. Baik, apakah masih ada, Bu Mega? Apakah masih ada? Saya mau. Oh, Bu Rapasya. Baik, Bu Rapasya. Kan saya Yolanda, mamanya Rafa dari Solo. Bu, ini kan campur. Di situ udah ada guru tunanetra. Jadi apa namanya? Tapi dia itu cuma sendirian, Bu, Rafa itu. Itu baiknya itu tetap di situ. Apa saya pindah ya, Bu? Soalnya itu di SLB itu semuanya sih kebanyakan itu IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi mereka nggak bisa gimana ya, Bu? Nggak bisa komunikasi kayak gitu. Tapi di situ ada guru yang tunanetranya. Rafa sekarang usia berapa, Ibu, kalau boleh tahu? Ini masuk ke 6 tahun. 6 tahun, J. Di sana sudah berapa tahun, Ibu? Di sekolah itu sudah berapa tahun, Ibu? Ini kemarin baru hampir 6 bulan. Kan pertama kan baru saya kenalkan, jadi cuma ikut-ikutan. Terus ini juga sebenarnya belum masuk, tapi tiap hari udah saya antar kayak gitu. Baik, berarti satu Mas Rafa sendiri di dalam kelas, Ibu? Enggak, maksudnya kelasnya kan kadang ikut dulu satu kelas, gabung. Terus nanti kalau udah agak siang nggak gitu, diajak sama Pak gurunya itu, dia entah belajar braille, entah dia main musik kayak gitu, Bu. Jadi Pak gurunya itu bilang ke saya, Dek Rafa ini kan apa ya, intinya normal kan otaknya kan. Nanti saya kasih pembelajaran seperti SD, Bu. Pak gurunya bilang kayak gitu. Oke, bagus. Saya bingungnya itu di SLB apa, Bu, namanya, Bu, kalau boleh tahu? Siapanya, Bu? Sekolahnya? SLB Anugrah. Oh, Anugrah. Iya, Solo. Solo, nggih. Baik. Kayak gitu kasihan anaknya enggak ya, Bu, kalau enggak ada. Baik, Bu Mama Rafa ya. Nanti kita diskusikan, nggih. Baik, Bu Mega, apakah langsung 3 dulu atau mau ada lagi? Monggo silakan karena boleh, Bu. 3 dulu, Bu, nanti Oke, baik. Terima kasih atas respon dari ibu-ibu semua. Kebetulan ibu-ibu semua ini. Semangat luar biasa, nggih. Monggo sambil ngepok-pok Ananda, Bu Hati mungkin yang belum tidur, tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu juga sambil siapkan kopi panasnya, mungkin atau teh panasnya, monggo. Prinsipnya saya Bu Mega, waktunya saya leluasa karena memang tidak ada agenda malam ini. Saya spesial untuk para orang tua. Kalaupun jamnya mundur, saya siap insya Allah gitu ya. Ya, pertama Ibu Milda dari Gunung Kidul, Panggang. Karena Panggang sepertinya adanya SLB swasta, Ibu. Betul, Milda?
Iya Bu, adanya 2 SLB, Ya, swasta, betul. Purwo, Pertama, sama SLB ya, Ngiriskar. pertama Ibu dan Bapak, kalau di sekolah umum saja suruh inklusif, tentu SLB juga harus lebih inklusif kan gitu ya prinsipnya. Jadi Iya Bu, Ibu dan Bapak harus mencoba mempercayakan diri dulu. Ini tidak hanya untuk Bu Milda, tapi kita semuanya. Kita harus mempercayakan diri kepada sekolah, karena memang begini Bapak Ibu. Kalau kurikulum mahasiswa kami yang dulu-dulu itu memang ada kekhususan. Jadi kekhususan itu begini, misalnya kalau mahasiswa lulusan dulu itu ada yang kekhususan tunanetra, ada kekhususan tunarungu, intelektual dan sebagainya. Jadi kalaupun ada guru-guru yang mengatakan, waduh kami belum ada yang menguasai, tetapi Ibu Bapak sampaikan untuk target anak-anak kita itu utamanya untuk pertama pasti sosialisasi dulu gitu ya. Kemudian untuk nanti bersama-sama dengan teman-temannya mendapatkan tadi, karena auditori penting, interaksi, orientasi, kepercayaan diri itu penting, itu target awal dulu gitu. Nah kalau kaitan dengan apakah sekolah misalnya SLB yang dipanggang tadi Bu Milda itu tepat atau tidak, monggo diorientasikan Ibu dan Ibu Milda, terbuka saja, sampaikan, dan nanti kalau ada sesuatu tolong Ibu WA ke saya, maaf nih, japri ke saya nggih. Pas saat komunikasi ke sana, tolong Bapak Ibu semua yang hadir ini, kalau ada apa-apa mohon saya siap mendampingi Bapak Ibu dimanapun berada. Kalau ada sesuatu, tugas kami adalah advokasi. Artinya mendampingi Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan, mungkin saya hanya bisa membantu mengkomunikasikan ke teman-teman terdekat. Contoh kalau tadi di Panggang, mungkin saya bisa mengkomunikasikan ke teman-teman sekolah di sana, Ibu dan Bapak. Contoh mungkin alumni kami, ya tolong nanti bisa belajar kalau braille sulit, masa sih gitu ya, belajar anak-anak kami, Bu, teman-teman kimia sekarang sedang kami ajari untuk belajar braille. Ternyata dalam waktu cepat mereka, waduh cepat sekali gitu. Jadi tidak ada kok yang sulit kalau kita mau berupaya. Gitu ya artinya sekolah SLB pasti yakin Bapak Ibu semua akan siap menerima, insya Allah gitu ya. Nanti akan kami komunikasikan juga dengan dinas bahwa kebijakan-kebijakan ini semestinya memang all children gitu ya, supaya tidak ada lagi pengelompokan yang tadi SLBA khusus tunanetra, SLB tunarungu. Nah ini kan akhirnya gimana sekolah umum diminta untuk menerima anak-anak dengan kondisi semuanya, sementara SLB kok kemudian klaster sendiri-sendiri gitu. Insya Allah demikian Ibu dan Bapak. Semangat untuk Bu Milda. Kemudian tadi pertanyaannya kompetensi khusus apa sih? Terima kasih ya Bu. Kompetensi khusus pasti ya Ibu, nanti tolong bertahap. Ananda usia berapa sekarang Bu Milda? Sekarang baru masuk 4 tahun Bu. Oke, ini rencana 4 mau tahun. masuk TK. Orientasinya tingkatkan Bu kepercayaan diri, orientasi di lingkungan, dia mampu udah ini total blind Bu Ananda? Low vision Bu. Oke, low vision. Nah, dia ukurannya berapa? Siapa tahu ini bisa dioptimalkan terkait dengan mungkin font, ukuran huruf dan sebagainya, tapi untuk 4 tahun ini kan belum sampai ke huruf dulu Ibu dan Ibu ya. Karena pada umumnya anak 4 tahun ini masih mengenal orientasi, persiapan pra-akademiknya, membedakan besar, kecil, urutan, gitu-gitu Bu ya. Ini sekuensinya. Sudah itu Bu. Oke, Ibu semangat Bu. Bu Milda nanti kalau misalnya ini monggo setelah ini pun tidak apa-apa, boleh nanti Bapak Ibu semuanya yang hadir ini bisa mungkin bisa jabrian dengan saya, atau mungkin kalau ada grup akademik kita bisa aktifkan kembali untuk kita sharing, karena memang ini menjelang tahun ajaran baru ya, kita pasti berkait dengan ini. Satu hari kemarin saya itu di hari Selasa 6 orang tua Bu yang konsultasi tentang kesiapan masuk sekolah. Apakah anak saya mau ngulang TK, anak saya apakah butuh pendamping, anak saya Bu Tina ragu-ragu anak saya mau masuk ke sekolah umum. Nah ini kami selalu diskusi mendampingi. Nah itu Bapak Ibu monggo, insya Allah dimanapun berada siap insya Allah. Kami punya resort sumber-sumber juga, kalau saya kurang menguasai mumpuni mungkin juga saya bisa sharing dengan teman-teman di tempat kami juga, kebetulan ada support system yang lain. Gitu Bu Milda, semangat.
Panggang itu SLB-nya kalau tidak salah SLB Sekarandayani. Sekarandayani. Ini saya kenal baik dengan kepala sekolah di sana. Nanti saya bisa kontak. Ibu ke sana kemawon. Nanti kalau matur saja. Ini kemarin saran Bu Kinah gitu nggak apa-apa. Nama saya dipakai nggak apa-apa. Oh iya. Tapi apakah di sana ada ya Bu? Atau ya, begini Bu Bapak. Karena memang untuk anak-anak usia dini ini menjadi diskusi menarik juga. Biasanya SLB itu menerima di usia SD Ibu dan Bapak. Karena TKLB itu harapannya di TK umum gitu. Ini yang memang sebisa mungkin kalau bisa Bu Milda putrinya putra atau putri ini? Putri Bu, putri. Nah, putrinya diorientasikan di TK atau PAUD terdekat dulu nggak apa-apa Ibu. Oh, J. Karena kalau usia 4 tahun memang secara kebijakan pemerintah belum masuk ke SLB. Baik. Bu Mary di Lampung. Nanti saya akan berikan video Bu Mary. Ya, nanti Bu Mary bisa japri ke saya berikan video terkait dengan tadi lingkungan yang dibutuhkan, lalu langkah mau ngajarkan anak dengan hambatan penglihatan itu apa saja, itu mungkin nanti perlu sangat spesifik ya Bu, karena kemampuan sekolah satu dengan lain memang nanti bisa dipadukan ya. Apalagi ini TK ya Bu yang mau akomodir ya. Apalagi TK kebetulan kan, di sini juga ada TK, SD, SMP Bu. Jadi baik. Jadi dalam satu payung ya Bu ya. Iya. Oke, baik ya. Saya juga mendampingi dari daycare TK SD waktu itu. Lalu dengan pengalaman mendampingi anak-anak spesial justru muncul Bu. Saya sampaikan ini anak-anak yang didampingi ini harus mendirikan SMP. Akhirnya mendirikan SMP. Kemarin SMP sudah buka. Saya bilang ini iman ini punya modal, bukalah SMA gitu. Nah ini saya memberikan pemantik lagi. Ini iman ada gedung megah begini. Kalau sore iman bukalah early intervention. Jadi ini akan membuka juga untuk treatment early intervention. Karena peluang-peluang itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa mendampingi gitu Bu Mary, gitu J. Kemudian untuk yang rambu-rambu petunjuk ini memang sangat spesifik Ibu. Ini nggak mungkin saya jelaskan satu persatu di sini. Nanti untuk itu saya mungkin bisa jabri-jabri Bu Mary dengan saya, okay? Iya, nanti saya minta kontaknya aja Bu. Iya. Lalu untuk tadi Ananda usia berapa Ibu Mary? 4 tahun. 4 tahun sama ya, putri atau putra Bu? Putra. Okay. Baik, tadi mungkin dicarikan sekolah yang terdekat, mungkin PAUD atau apa untuk interaksi sosial, kenalkan, berikan kesempatan. Total blend atau low vision Ibu? Low vision. Oke, low vision apalagi itu dia jaraknya, kemudian ini saya kira bisa dioptimalkan. Itu Ibu ya. Iya, Bu. Baik, mari semangat. Salam. Iya, Bu. Terima kasih. Kemudian saya punya anak-anak didik juga, teman-teman yang sekarang mengajar di Universitas Muhammadiyah Lampung dan juga di Bandar Lampung apa di Bandar Kabupaten Lampung. Bu? Saya jauh Bu. Saya saya di kabupatennya. Jadi kabupaten. Di sini juga nggak ada SLB. Belum ada Ibu. Belum ada. Nah, ini peluang itu Bu. Bapak-bapak nanti Bu Mary bisa ngobrol, siapa tahu nanti ada teman mahasiswa kami yang bisa mengembangkan di sana. Baik, yang terakhir untuk season ini Mama Rafa di Solo, saya kira bagus justru akomodasi oleh Bapak Guru tadi, menurut saya setuju Mama Rafa, karena Rafa tadi kan guru sudah mencermati bahwa Rafa itu memiliki kemampuan yang secara normatif, intelektualnya mungkin ya sudah bisa ngukur nih guru. Oh ini Rafa cepat nangkap, Rafa bisa diajarkan berbagai macam stimulasi. Lalu Rafa tadi diajari ketika sesudahnya diajari musik, diajari ini. Menurut saya oke banget, good Mama Rafa. Lanjutkan kerjasama terus dengan guru gitu ya. Apalagi kan apa total blend atau low vision ini? Total. Gimana Mas? Total. Oke, apalagi kan ini dipegang oleh guru yang juga tunanetra ya Mas. Nah ini akan sangat bagus karena pengalaman gitu ya.
dan kebutuhannya adalah Rafa, kesiapan-kesiapan itu insya Allah akan terpenuhi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut kalau menurut saya gitu ya, penuhi dulu kebutuhan khusus dulu. Artinya kebutuhan orientasi, braille-nya, kalau itu butuh memang kebutuhannya braille atau membaca ukuran sesuai. Nah, setelahnya nanti itu lebih baik anak-anak kita disiapkan itu, kalaupun nanti kebetulan SMP atau SD-nya umum, atau nanti di kelas 4-nya sudah umum, secara terbuka masyarakat sudah nerima Mama. Ya, Mama-mama semuanya. Nah, seperti yang Mas Rafael itu kan dulu berawal dari SLB juga, nggih. Mas Farel kok Rafael. Mas Farel itu dulu dari SLB, kemudian masuk SD, kemudian SMP dan SMA umum, SMA 3 dan sekarang kuliah di UGM. Nah, seperti itu. Jadi memang kita perlu siapkan yang kebutuhan khususnya dulu gitu ya. Kalau saya mau misalnya contoh nih Mama, kalau saya mau melanjutkan sekolah ke luar negeri, otomatis saya kan harus mempersiapkan itu TOEFL-nya, belajar budayanya. Kalau kan tidak ujuk-ujuk gitu ya, maka saya harus menyiapkan dulu kursus bahasa Inggris saya. Oh, ternyata ini belum tercapai, maka kita capai dulu kejaran itu. Sama halnya mempersiapkan anak-anak kita, harus kita siapkan dulu terkait dengan kompetensi-kompetensi kebutuhan khusus yang harus dikuasai pada anak-anak kita. Begitu, Mama ya. Jadi lebih mau ini adalah memang pilihan, maka ketepatan memilih sekolah adalah sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Begitu. Itu Mama Rafael, semangat di Solo. Saya orang Solo, Mama. Dan Sukoharjo, nggih. Bu, kalau itu sekolahnya itu sendirian itu enggak apa-apa ya, Bu? Ya, gini, ada kalanya menurut kita kan sendiri saat di kelas gimana? Ya. Malah itu intens gitu ya, tapi insya Allah tidak selalu selamanya anak kita pasti akan ada interaksi. Misalnya waktu mungkin kalau saat bermain, saat mungkin main musik, atau ini monggo nanti bisa didiskusikan dengan guru gitu ya. Kalau saat ini masih individual belajarnya karena tadi terkait mungkin anak yang spesifik di sana, mungkin Mas Rafa ini yang memang butuh individual, tapi saatnya interaksi istirahat, mungkin nanti snack time atau mungkin sholat atau apa, itu pasti akan ada bersama-sama. Begitu Mama. Nggih, Bu. Terima kasih. Oke. Terus dikomunikasikan circle time untuk di sekolah saja Mama. Apa sih aktivitasnya gitu ya, boleh ditanyakan kira-kira waktu untuk berinteraksi dengan teman-temannya itu kapan saja gitu kan. Nah, lalu selain itu kita sebagai orang tua kalau di sekolah masih individual, di rumah nih Mah, panggil teman-temannya main di rumah gitu ya, mungkin kita ajak teman-temannya yang sebaya untuk main di rumah, itu salah satu untuk meningkatkan tadi kemampuan interaksi sosialnya Mas Rafa gitu, Mama. Atau saudara-saudaranya gitu, nggih. Monggo Mama. Atau masukkan ke TPA, walaupun mungkin TPA mungkin belum semuanya TPA kan mengakomodir Arab ininya nggih, braille-nya, tetapi paling tidak mendengarkan doa-doa karena auditori tadi gitu. Begitu Mama, supaya nanti terkait dengan interaksinya terpenuhi gitu. Kalau di sekolah belum gitu ya, maka kita yang mencarikan alternatif untuk anak kita bisa berinteraksi gitu. Katen? Gitu. Terima Siap, semangat pokoknya ya. Ini Gunung Kidul, Lampung dan Solo ini. Monggo Bu Mega. Mungkin ada yang lainnya. Oh ini Ibu Ananda sepertinya. Mungkin dari chat dulu ya Bu. Monggo Ibu. Baik, kalau ini Bu dari Bu Andisa, untuk pemilihan sekolah katanya lebih diutamakan SLB atau sekolah inklusi. Sama bagaimana cara mengetahui atau rekomendasi sekolah di setiap daerah. Kita harus menghubungi atau mencari di Google atau siapa yang harus kita hubungi yang misalnya setiap daerah ini sekolah misalnya yang terbaik untuk sekolah inklusi di setiap daerahnya begitu. Oke.
Sama Baik. satu lagi, langkah-langkah apa saja yang bisa Akadini lakukan untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah inklusi yang ada di daerah agar mau menerima ABK tunanetra itu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, Bu. baik. Oke, terima kasih nih yang dicat dulu ya, karena tadi ada yang Bu Ananda Septiani juga nanti mungkin setelah ini ya, Bu Mega. Yang pertama terkait dengan informasi sekolah ini memang bisa kita akses. Begini Bapak Ibu, sebenarnya secara kebijakan nasional itu semua sekolah memang harus inklusif kan gitu ya, Pak Menteri, apalagi dengan kebijakan kurikulum merdeka ini. Namun sekali lagi memang terkait dengan kembali ya masing-masing sekolah terkait dengan kesiapan. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari informasi pada komunitas misalnya ya, kalau Bapak Ibu kebetulan ini di Lampung nanti boleh karena tadi wilayah Ibu seperti Ibu Mary tadi kan Lampungnya kabupaten gitu ya, kemudian ini Ibu Jumarsih ya, Ibu Jumarsih di mana ini nggih? Oh di Lampung juga nggih. Informasi di Lampungnya, kalau Lampung Bandar saya mungkin beberapa. Nanti coba saya minta di data dari Bapak Ibu yang di Lampung, mungkin nanti bisa memberikan informasi di alamatnya di mana, nanti bisa kita inikan. Atau lebih memang kalau tadi menyambung dengan pertanyaan, apakah anak-anak kita itu cocok di sekolah reguler ataukah di sekolah SLB kan gitu ya. Kembali Bapak Ibu, saya tidak bisa memutuskan karena masing-masing kesiapan tadi. Kesiapan dari kondisi anak kita, yang kedua kesiapan sekolah gitu ya, ketepatan anak kita, sekolah di sekolah khusus maupun sekolah reguler itu dilihat dari pertama bagaimana kondisi anak kita ya. Karena tadi apakah dia low vision, kalau low visionnya masih ini mungkin bisa di sekolah umum sejak awal, tetapi kalau dia memang total blind tentu akan berbeda lagi kondisinya gitu ya, karena butuh kesiapan-kesiapan yang sangat spesifik. Walaupun low vision pun ya kadang-kadang sekolah juga ada kekhawatiran gitu ya. Nah kalau sekolah udah cemas ya tadi lebih baik misalnya sekolah SLB yang mungkin sudah memang ibu bapak orientasi dulu gitu ya. Nah yang berikutnya lagi, anak-anak kita itu nyamannya di mana itu penting ya. Kita harus datangkan ke SLB. Nah kalau anak kita ke SLB nolak, bukan kemudian sekolahnya menolak, tetapi anak kita yang ternyata nggak siap misalnya ya, karena mungkin anak kita karena low vision dia melihat temannya demikian, mungkin ada yang kadang belum siap, atau sebaliknya di sekolah umum anak kita ternyata belum siap gitu ya. Nah ini berbagai faktor menurut saya. Jadi kembali Bapak Ibu monggo diidentifikasi, dilihat kondisi anak-anak kita, kesiapan lingkungan, juga kira-kira dukungan tadi, dukungan dari kesiapan baik itu sarana prasarana, juga termasuk tadi guru itu menjadi faktor penting, kata attitude, positif attitude itu menjadi penting gitu ya. Sikap guru itu menjadi modal utama Ibu dan Bapak. Orang guru ya, kalau saya gini, teman-teman guru itu saya bisa screening ini. Ini guru yang mau tantangan nih gitu ya. Kalau udah, aduh Bu, saya enggak ini ya, ada ini sudah enggak Bu, enggak usah kesini dulu gitu ya. Siapkan dulu anak kita. Tapi guru itu kemudian bukan kita biarkan, Ibu, biasanya kami undang gitu ya. Nah, biasanya kami training Bapak Ibu. Kami training itu saya kebetulan saat ini juga membekali teman-teman PPG di bidang non PLB, yaitu dari pendidikan kimia, juga pendidikan biologi. Jadi sekarang alhamdulillah Bapak Ibu pemerintah sudah membuat kurikulum untuk teman-teman yang PPG itu diberi kompetensi yaitu mata kuliah pendidikan inklusif. Dan pendidikan inklusif yang saya berikan tidak teori gitu ya, teori, tetapi konsep diterima dulu. Jadi kita bawa teman-teman guru itu untuk misalnya bahasanya begini, kalau Bapak Ibu dalam suatu tempat Ibu Bapak ditolak, perasaannya seperti apa kan gitu ya. Jadi merasakan dulu kan, pernah nggak Bapak Ibu itu ditolak gitu. Kalau ditolak cinta mah itu mungkin semuanya gitu ya. Kalau Putri enggak ya Bu ya, menolak ya gitu ya. Tapi gimana rasanya gitu tuh, sakitnya tuh di sini kan gitu ya. Nah, itu sama. Jadi kita bawa dulu, mengalir begitu ya. Saya setiap ke kelas itu
banyak, Bapak guru gitu ya, mewek-mewek itu banyak Bu. Karena saya bawa Sento gitu ya. Bahkan saya minta tolong teman-teman perhatikan saya, kemudian setelah itu saya minta untuk ditutup matanya, lalu silakan Anda pindah. Bahkan kemarin saya shock dengan apa, saya bawa buku braille, saya bawa setumpuk itu masih di tas saya, bawa buku braille setumpuk, saya buat kelompok, silahkan Bapak Ibu baca huruf yang ada di situ. Mereka komentar. Lalu saya minta untuk bagaimana pendapat Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan, apakah kita mau mengkiri kalau ada murid kita yang punya. Nah, mulai di situ Bapak Ibu. Nah, dengan ini edukasi di sini Bapak Ibu, karena ini kebetulan kimia kan untuk SMA. Insya Allah tahun-tahun ke depan teman-teman guru di SMA umum itu akan lebih siap karena kita siapkan dengan adanya awareness tadi dengan pendidikan inklusif gitu. Nah ternyata dengan melihat itu saya katakan coba sekarang saya beri waktu 3 menit. Dengan waktu 3 menit panjenengan bisa membaca huruf berapa? Karena ternyata teman-teman cerdas juga Bu, Bapak Ibu. Saya berikan, tolong. Ya, ini contoh saya kebetulan bawa buku-buku braille ya, yang saya peroleh waktu saya ikut di klub yang terakhir kemarin, dikirimi beberapa buku yang saya peroleh ini. Ini adalah buku braille yang saya ini kan saya bawa ke mereka. Lalu saya minta tolong. Nah, ternyata mereka cerdas Ibu Bapak, membuka rumus huruf braille-nya A sampai Z. Nah, lalu mereka kemudian mencoba membaca. Dengan membaca braille itu, mereka lalu kita bawa refleksi. Gimana rasanya? Apa pasti nilai syukur, bla 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 itu akan tertulis di papan tulis dengan banyak komentar. Nah, dengan itu mereka kemudian tersentuh kan gitu ya. Nah, untuk teori baru kemudian masuk. Ini loh sejatinya. Biasanya saya masuk ke situ dulu, ikut merasakan dulu. Jika aku menjadi gitu ya, bagian dari mereka-mereka yang butuh pendampingan ini rasanya seperti apa. Banyak loh Bapak Ibu guru yang saya nun sewu dampingi itu yang kakung laki-laki pun itu sampai netes air mata gitu ya karena kesentuh hatinya tadi. Mudah-mudahan ini bertahan terus mereka semakin aware gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kaitannya dengan tadi bagaimana langkah-langkah kita untuk pendampingan ya, proses dan lingkungan-lingkungan membentuk tadi untuk apa kaitannya dengan sekolah. Nah, kemudian untuk di Sumatera Utara nggih, rantau Prapat kebetulan baru 2 tahun Ibu, karena usia masih 2 tahun untuk Mama Rizka nggih. Monggo kalau kaitannya dengan 2 tahun disiapkan dulu tadi kesiapan motoriknya, di kepekaan di taktilnya, kalau itu dia saat ini mungkin motorik kasar, motorik halus, gitu ya, kesiapan memahami lingkungan, ini disiapkan dulu. Lalu nanti ini kalau usia masih 4 tahun lagi ya, untuk ke sekolah, kalaupun ini masukkan dulu di lingkungan terdekat, ya komunitas-komunitas mungkin ada sanggar belajar atau mungkin taman bermain, boleh diikutkan di situ dulu Mama Rizka. Kemudian untuk sekolah SLB nanti sambil jalan kami carikan informasi untuk di daerah rantau Prapat. Kemudian untuk yang terkait dengan tadi pertanyaan sudah mau ya di Balikpapan ya di Balikpapan ada kebetulan nanti saya akhir bulan ini akan ada tamu dari SLB kepala sekolah sekolah inklusi juga dari Balikpapan ini Mama kebetulan saya ada link di SLB Negeri Balikpapan, ada Bu Lilik dan teman-teman semuanya di sana. Itu sekiranya apa yang harus saya penuhi syarat sebelum masuk di SLB. Untuk syarat nanti mungkin bisa berkomunikasi, biasanya mengisi form begitu-begitu saja Mama ya. Yang jelas terpenuhi usianya karena mungkin kalau usia dini memang masuknya di sekolah intervention dan ke TK atau ke playgroup dulu gitu karena kalau TKLB mungkin belum semuanya ada TKLB. Nah, monggo nanti kalau Negeri Balikpapan nanti coba saya tanyakan. Ada mahasiswa kami di Negeri Balikpapan itu ada Mbak Ade, nanti Mama saya kasih nomornya Mbak Ade, ya. Mama siapa ini karena kebetulan Oppo A16 ini ini.
Nanti boleh japri nomor saya nggih, Mama ini untuk yang dari Balikpapan, kemudian Lampung, kemudian Sumatera Utara tadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Tanti. Sekarang TKA di Cimahi, kebetulan ada 4. Di Cimahi sudah ada SLB, Mama. Ini kebetulan ada teman-teman di sana. Kebetulan ada teman saya S2. Beliau Pak Agus itu tunanetra, tinggalnya di Perumahan Cimahi. Saya pernah ke rumahnya beliau. Jadi ini ada TKA, ada 20 anak dengan 1 guru. Sarankan untuk menyediakan pendamping. Kalau masih di TK, kalaupun mama atau keluarga bisa mendampingi, memang sebenarnya pendamping. Karena tadi kembali maklum, Bapak Ibu semuanya, karena di sekolah umum memang belum semuanya mampu untuk menyediakan pendamping. Maka kita yang mungkin secara legowo mendampingi dulu dari keluarga mungkin, atau kita menyiapkan guru pendamping, atau mungkin kita bisa mengajak anak kita tidak harus full. Nah, untuk transisi ini juga harus kita siapkan, mama semuanya, tidak harus full. Misalnya kalau anak kita ada adaptasi butuh 1 minggu mungkin berapa kali dulu, tidak harus full. Nah, itu kucingnya naik tuh. Mas, mohon maaf itu ada lari. Mas, naik. Di ini. Nah, itu perlu kita siapkan terkait dengan tahapan transisi tadi. Tidak langsung dengan waktu yang seminggu full gitu ya. Ini pun harus bertahap supaya anak-anak kita tidak langsung dengan kondisi baru begitu. Tidak kalah pentingnya mama-mama semuanya PR-nya adalah kalau kita mau mengorientasikan ke hal yang baru, tolong ada social story. Artinya kita ceritakan dulu. Misalnya Mama Rafa contohnya tadi karena yang namanya Rafa, besok Rafa akan ke mall misalnya. Nah, nanti di mall Rafa akan dengar suara yang mungkin membuat tidak nyaman. Misalnya tidak nyaman, Rafa bisa kemudian pegangan ke mama. Rafa kalau sudah tidak nyaman, pengen cepat pulang, Rafa bilang mama. Rafa tidak suka apa, nanti sampaikan. Rafa yang seneng apa. Nah, itu perlu disampaikan mama. Ya, sehingga nanti kondisi emosi dan mengenalnya itu dia tertarik, apa ya nanti yang akan saya lihat akan saya dengar di sana, apa yang bisa saya nikmati. Nah, ini yang harus kita orientasikan. Kadang-kadang kita kan mohon maaf ya, tiba-tiba ngajak ke tempat yang ini tapi anak mungkin aduh aku nggak nyaman, jadi akhirnya anak menjadi rewel. Nah, apalagi masih usia 2 tahun atau usia 2,5, di bawah 5 tahun itu kan anak-anak mungkin belum begitu banyak orientasi yang ini nyaman atau tidak. Mungkin buat kita mall itu nyaman gitu ya, tapi anak-anak mungkin tidak nyaman gitu ya. Jadi ini yang tidak bisa disamaratakan antara hobi atau kesukaan kita dengan juga apa yang harus dikenal oleh anak gitu ya. Kemudian kalau di Bandung ya, Mama di Bandung Mama Ibu Rini ya ini di Cibiru ya, Cibiru ya banyak Bu, Bandung itu Insya Allah Bandung itu lebih maju untuk sekolah inklusifnya ya. Usianya berapa ini Bu Rini putranya? Nanti Cibiru Insya Allah teman-teman Cibiru, karena kebetulan saya lulusan dari S2 S3 di Bandung, sangat kenal dengan semangat implementasi pendidikan inklusif di Bandung Ibu Insya Allah. Akomodasi di Bandung cukup luar biasa kok, Insya Allah. Tahun ini keluar dari TK, baik nanti Mama bisa komunikasi kalau memang Ananda sudah siap apakah di sekolah reguler ataukah di sekolah SLB, nanti monggo Mama bisa japri dengan saya, kita bisa diskusi. Begitu nggih, Mama Rini nanti bisa komunikasi. Tidak apa-apa, monggo. Baik, monggo Bu Mega, karena yang saya lihat di pertanyaan chat sudah saya tanggapi. Apakah ada yang terlewati? Nggih, monggo. Nggih. Oke, boleh nomornya saya tulis di sini 081393103048. Nggih. Monggo Mama ini 081393103048. Nggih. Monggo Bu Mega,
Kalau masih ada tadi kayaknya ada yang mau langsung bertanya, monggo disilahkan. Baik Bu, mohon maaf Bu karena waktunya Oh, sudah cukup. Iya, baik. Mohon maaf sekali lagi karena tidak melihat jam ini tidak terasa Bu Mega ini. Mohon maaf sekali. Jadi sekali lagi saya closing dulu sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin pertemuan kita sedikit sharing pada sore hari ini, malam ini, saya yakin kita semuanya tidak puas. Mudah-mudahan kita semuanya tidak puas sebagai orang tua, sebagai pemerhati, dan juga sebagai pendidik di keluarga maupun di masyarakat. Kita yakin tidak puas. Dengan tidak puas, kita semuanya akan menjadi orang yang selalu ingin belajar. Karena terus kontinuitas level of education, belajar itu sepanjang hayat, insya Allah dari manapun, kapanpun, dan anak-anak kita ada kalanya menjadi guru kita. Ya, insya Allah ya. Jadi anak-anak kita yang hebat, dan kita harus yakin anak-anak kita ketika saat ini bisa 1, pasti nanti berapa menit kemudian bisa 2. Setelah kita bisa 2, pasti yakin anak kita akan bisa 3 dan seterusnya. Mari optimalisasi potensi anak-anak kita. Kita syukuri apa yang sudah dikuasai anak kita hari ini, dan terus semangat untuk mendampingi. Insya Allah tangan-tangan luar biasa kita di sekeliling kita, perhatian baik dari guru, masyarakat, dan pemerhati, dan tentu spesial untuk para orang tua yang hebat-hebat, anak-anak kita akan lebih hebat lagi dan super hebat. Insya Allah Bapak Ibu bersama kita bisa insya Allah ya. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf lahir batin, dan kita semangat untuk bersama-sama untuk memajukan dan mengoptimalisasikan anak kita. Matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mega. Matur nuwun. Baik Ibu, terima kasih untuk pengurus region, koordinator region, untuk perwakilan atau ini. Ibu Devi, silakan. Terima kasih Bu Mega. Bu Sukinah, Nyan Sewu, saya mau mengenalkan diri sebelumnya. Saya Deti, saya koordinator Region Akademi 3, mencakup Jatim, Bali, NTT, dan NTB. Kan memang Akademi ada 4 region ya Bu ya. Yang region 1 Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat dan sekitarnya. Mungkin di sini ada Bu Ises untuk koordinator areanya. Region 2 Jateng, Jogja, ada Bu Rani. Kemudian yang keempat untuk luar pulau ada Bu Ivon di sini. Mendengarkan tadi apa yang disampaikan Bu Sukinah, apa ya Bu, membuat kita semangat lah, terutama pada para kami orang tua di sini, terutama pada yang Bu anak-anaknya mulai masuk ke arah pendidikan ya nanti Bu, ke sekolah. Yang paling dekat adalah sekolah dasar. Kami nanti akan menindaklanjuti dengan sama-sama diskusi di masing-masing region supaya kita bisa mempersiapkan anak-anak kita juga, dan juga bisa mencari sekolah ataupun berdiskusi bersama untuk sekolah yang baik untuk anak-anak kami. Itu mungkin Bu Sukinah dari saya. Terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan Bu Sukinah. Terima kasih banyak juga atas bantuan pendampingan dari Bu Sukinah yang Bu Sukinah sampaikan tadi kepada kami. Ini sangat berarti bagi kami orang tua kami di akademi. Okay. Baik, acara selanjutnya karena sesi penutup ya Bu ya. Sesi penutup mungkin koordinator lainnya ada yang mau bicara, kalau enggak saya foto, sesi foto. Bu Ivon. Ya, insya Allah kalau saya ke Bali, mungkin ke mana kota, insya Allah Bu, saya akan berkabar aja Ibu kalau Jawa Timur. Karena saya barusan dari Malang dan Surabaya minggu lalu ke Surabaya, barusan kemarin ke Malang Ibu. Insya Allah nanti. Boleh berkabar Bu, nanti kalau insya Allah. Kalau umpamanya saya bisa, saya bisa. Bisa ketemu komunitas sih Ibu. Siap. Ya. Baik, Bu Ipon. Terima kasih. Perkenalkan saya Ipon dari Regional 4 Akademi.
mungkin karena waktunya udah nggak cukup lagi, jadi saya di sini hanya minta tolong, apakah nanti Ibu bisa menyediakan waktu untuk kami khusus para koordinator regional untuk meeting via Zoom lagi, istilahnya untuk membantu katakan pendampingan lagi buat kami yang seperti saya sampaikan untuk bisa membuat langkah-langkah nyata dalam mengoptimalkan agar di daerah-daerah terutama itu bisa istilahnya apa ya, untuk pola inklusinya itu betul-betul bisa menerima setidaknya untuk yang ABK tunanetra ini, Bu, karena memang di daerah itu sangat-sangat sulit sekali untuk kita bisa mendapatkan pola inklusi. Jadi saya mungkin dari saya itu aja. Semoga Ibu berkenan nanti kita bicarakan selanjutnya. Dan saya juga kebetulan tadi dengar Ibu bilang ada Ibu Ade di Balikpapan, ya beliau di SLB Negeri Balikpapan. Mungkin nanti saya bisa follow up juga. Semoga beliau juga bisa membantu pendampingan secara offline di Balikpapan. Terima kasih Bu Sukina atas ilmunya dan waktunya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu. Insya Allah siap Ibu. Insya Allah siap Ibu. Monggo, saya dengan senang hati karena sekarang kita tidak ada kendala untuk jarak dan waktu. Jadi Insya Allah selama pikiran, tenaga dan selalu mohon doa restu, mudah-mudahan selalu pinaringan sehat, semangat ini yang perlu. Amin. Insya Allah siap Ibu. Insya Allah dengan senang hati sekali. Monggo nanti mau secara spesifik, Insya Allah saya siap waktu ketika memang kita bisa menjadwalkan dengan senang hati. Terima kasih Bu. Baik, mungkin untuk penutup sesi foto dulu Bu Deti atau? Ya, betul. Ini sesi yang paling pentingnya Bu Sukina ya. Siap. Monggo bisa di open cam supaya saling kenal wajahnya masing-masing. Ya, slide pertama. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, sebentar. 1, 2, 3. Ya, cukup Bu Mega saya. Baik, alhamdulillah untuk webinar ini sudah di penghujung acara, yaitu sesi penutup. Terima kasih untuk Bu Sukina atas ilmu dan penjabaran tips dan lain-lain untuk kami sebagai orang tua tunanetra, pencerahannya terhadap sekolah inklusi dan SLB. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung di webinar akademi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Untuk selanjutnya penutup ya Bu. Tutup saja. Monggo Bu Mega. Baik, makasih Bu Sukina. Insyaallah sama-sama. Bapak Ibu selalu semangat ya Mama. Ya, selalu semangat. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kina.